Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada pagi hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar seperti biasa bahasa Indonesia, marilah sama-sama kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang terkasih, di pagi hari ini materi bahasa Indonesia kalian sudah menyiapkan buku paket bahasa Indonesia dan buku tulis. Baiklah, kita mulai. Pada pagi hari ini kita masuk ke dalam bab 2, yaitu menyampaikan pidato persuasif. Silakan kalian buka buku paketnya di bab 2, menyampaikan pidato persuasif. Untuk materi hari ini, materi pokoknya menyampaikan pidato persuasif KI 3.3, KD 4.3, alokasi waktunya 2 kali pertemuan. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia pada materi ini dapat dilihat daripada kompetensi dasar KD titik 3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengarkan dan dibaca. Kompetensi dasar 4.3, keterampilan, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Tujuan KD 3.3 mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Tujuan KD 4.3, keterampilannya menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Untuk materi pidato persuasif, kalian harus memahami beberapa hal, diantaranya hakikat pidato persuasif, kemudian struktur pidato persuasif, langkah pidato persuasif, metode pidato, memulai pidato. Kelima materi pidato persuasif inilah pada hari ini kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, pada hakikat pidato persuasif adalah menyampaikan gagasan berupa kata atau secara lisan kepada orang banyak, bersifat bukan secara halus tanpa paksaan, untuk meyakinkan, mengajak, atau mempengaruhi. Itu pidato persuasif. Struktur pidato persuasif. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu terdiri dari contohnya, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Inilah pendahuluan ini. Sebelum memulai pidato, diawali dengan kata Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Sedangkan pembukaan dalam pidato persuasif, contohnya ucapan terima kasih. Yang terhormat Bapak RW beserta Ibu, yang terhormat Bapak RT 012 beserta Ibu. Kemudian di antara pembukaan itu ada ucapan terima kasih, ada ucapan puji-pujian. Contohnya, puji syukur berkat Tuhan Yang Maha Esa,
kita dapat berkumpul di ruangan ini. Yang ketiga dalam berpidato persuasif adalah isi. Isi di sini dibagi menjadi beberapa macam. Isi pembuka isi, contohnya, hadirin yang berbahagia. Isi pidato isi, contohnya, pada dasarnya 3M merupakan singkatan dari menguras, menutup, dan mengubur. Itu bagian daripada isi pidato. Kemudian bagian penutup isi dalam pidato, contohnya, demikianlah pentingnya gerakan 3M untuk mencegah demam berdarah. Menutup. Pada awal pendahuluan, jika Assalamualaikum, maka penutupnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sebaliknya. Itulah struktur pidato persuasif. Ada 4, pendahuluan, pembukaan, isi, dan penutup. Langkah-langkah pidato persuasif. Apa saja sih langkah-langkah pidato persuasif? Yang pertama jelas, kita harus menentukan tema. Misalkan temanya contoh lingkungan. Yang kedua, setelah menentukan tema, kita harus menentukan tujuan. Tujuan kita berpidato itu apa? Apakah mempengaruhi? Apakah meyakinkan? Apakah mengajak? Dalam hal ini, pidato persuasif mempunyai tujuan mempengaruhi, meyakinkan, mengajak tanpa paksaan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Data di dalam berpidato sangat dibutuhkan karena data diperlukan dalam berpidato yang mendukung tema. Tanpa data, berpidato tidak mendukung tema, harus mendukung dengan tema data tersebut. Keempat, membuat kerangka pidato. Setelah terkumpul temanya, tujuannya sudah tahu, kemudian data-datanya kita cari dengan baik, berupa angka, berupa gambar, berupa wawancara, datanya tersebut, barulah kita membuat kerangka berpidato. Pada dasarnya di awal tadi kita sudah membuat langkah-langkah berpidato. Kerangka pidatonya terdiri dari pendahuluan, kemudian pembukaan, isi, penutup. Inilah langkah-langkah berpidato pada membuat kerangka pidato. Kerangka pidato ini masuk ke dalam poin kelima, yaitu mengembangkan kerangka pidato. Dari mulai pendahuluan, Assalamualaikum, dari mulai pembukaan, ucapan terima kasih, ucapan puji-pujian, dari mulai isi, pembuka isi, isi dalam isi, penutup dengan isi, semua itu dikembangkan sampai ke penutup. Melatih mimik, vokal, dan gerakan. Pidato persuasif, selain tata bahasa, kita pun harus belajar melatih mimik, vokal, dan gerakan. Raut muka, vokal, gerakan harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Vokalnya harus keras sehingga terdengar di belakang kelas atau auden. Auden yang di belakang mendengarkan terdengar pada saat kita berpidato. Raut muka kita, mimiknya harus baik. Saat berpidato, mimiknya harus sesuai dengan apa temanya. Begitupun dengan gerakannya. Metode pidato. Metode pidato yang kita kenal, yang pertama adalah membaca teks. Untuk membaca teks, pidato biasanya digunakan pada saat pidato kenegaraan. Yang kedua, laporan keuangan atau kepanitiaan. Karena pidato ini harus membaca teks, ini sifatnya resmi, pidato resmi, yaitu pidato kenegaraan, laporan keuangan, atau panitia. 17 Agustus, dan sebagainya. Yang kedua, menghafal naskah.
Menghafal naskah ini, pidato sering digunakan pada saat pidato keagamaan, ceramah-ceramah keagamaan, kemudian memberikan motivasi kepada masyarakat, kepada siswa, itu menghafal naskah. Yang ketiga, pidato serta-merta. Pidato serta-merta ini sering digunakan pada saat ulang tahun, tanpa diduga kita disuruh berpidato tentang ulang tahun. Atau perkumpulan Karang Taruna, saat kita diundang, tahu-tahu kita disuruh berpidato tanpa persiapan, kita disuruh pidato, itulah yang dinamakan pidato serta-merta atau tanpa persiapan. Pada dasarnya, saat pidato serta-merta, kita sudah memiliki dasar langkah-langkah berpidato, yaitu pendahuluan, pembukaan, isi, dan penutup. Keempat langkah inilah yang kamu harus pahami. Catatan kecil. Kadangkala di dalam berpidato, ada yang menggunakan catatan kecil. Khutbah Jumat, dia menggunakan catatan kecil. Garis besarnya saja yang dia lihat baru dikembangkan pada saat di podium. Bagaimana adik-adik semuanya? Oke. Nah, pada hari ini kamu sudah belajar tentang pidato persuasif. Ya. Bagaimana saat berpidato? Yang pertama, sikap, teknik berpidato, suara vokal, penguasaan materi. Jelas sikap dapat mempengaruhi baik tidaknya kalian berpidato. Teknik berpidato, pada saat kalian berpidato di depan masyarakat, di depan kelas, kalian sudah pandai teknik berpidato, harus bisa melihat auden atau pendengar siapa yang akan diajak berbicara atau berpidato, siapa audennya pendengar saat berpidato tersebut. Suara vokal harus baik. Jadi suara vokalnya harus baik saat berpidato. Penguasaan materi harus jelas-jelas, penguasaan materi itu harus dapat menguasai materi yang dibawakan saat berpidato. Baiklah, pada kesempatan hari ini cukup sekian untuk berpidato. Kita ketemu lagi nanti di minggu yang akan datang dengan tugas untuk kalian berlatihan berpidato. Pada saatnya nanti kalian sudah menyiapkan betul tentang temanya, tujuannya untuk minggu depan kita latihan berpidato. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.